malah santri sini yang masuk. Oke teman-teman, ini dari syarat dari Mas Ganang bahwasanya Habib Muhyiddin nggak bisa datang sini karena udah ditutup. Ya fikri kan mau bina, terus kan nambuk rina. Kita pesantren ya kayak gitu. Terus itu bina. Oh, berarti tujuannya dari sana agar Mas Ganang tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan pembelaan. Mereka berarti tahu ya, maksudnya yang biasa untuk berdiskusi itu Mas Ganang. Terus sih gimana kita udah tunggu di sana Mas? Ya kayak gini, rembukan. Ini kan nanti kan diskusi, maksudnya kalau misal diskusi, ya gimana lah, saut-sautan lah. Kurang kita mau disidang kok diskusi gundulmu. Ya kan ada diskusi di situ, Mbak. Aku ke situ Ki, lanjutkan apa? Balik baik. Ya aku mundur aja Mas. Ya Mundur dulu percuma lah. kalau Mas Kita Ganang keluar kayak dulu, gini, sembuhin dulu lah Mas. Keluar dulu, sembuhin dulu lah. Jadi masalah. Oh tarung gelut baik gelut. Mas, gimana? Oh man, Lo tadi kayak gini sih. jadi masalah. Nih. Saya masuk sana. Ya kita semua masuk ke sana. Ya kita semua masuk ke sana terus gimana nggak bisa ngomong kayak gitu kan? Ikat. Ya. Dibuka. Siapa yang buka ikatannya? Minta. Oh minta. Kita minta dari sana untuk buka ikatan agar tidak bisa bicara. Ya coba aja kalau gimana sih? Wah, terserah dia jujur lah. Ya, Berarti kita coba diskusikan ke sana. Kita untuk meminta agar ikatan yang Mas berikan Mas Ganang tidak bisa bicara itu dibuka gitu. Satu lawan satu, tidak boleh. Tulis. Pakai apa? Dik? Apa? kita ke Mas. Bulan bos. Ya sebelum perdebatan minta dibuka agar bisa berbicara. Jangan curang, ya. Oh, Ya kan kita minta agar ini dibuka agar bisa bicara dan jangan curang intinya seperti itu kan. Ya udah yuk kita kesana aja. Apa gitu? Tadi ngomong apa kamu? oh ya itu yang diketik. Jelaskan makhluk yang tadi masuk. Siapa tadi? Siapa guys sih tinggal Mas Ganang aja. Dia masuk di situ loh. Injir. Nah, siapa ya mau ya? Juri-juri itu lah. Sanjuri. Iya kok. Oh Manjuri Sanjuri. menaburkan sesuatu kepada Mas Ganang. Nah, apa alangkah baiknya kita keluar dulu dari sini. Yang ada nanti crash bah. Crash gear. Curang ya curang. Ya udah yuk kita masuk yuk. Itu siapa kok loh? Pes mikir kok. Oh teman-teman, ini kita kata Mas Ganang suruh tetap masuk ke dalam, tapi sebelum melakukan diskusi kita harus meminta agar untuk membuka suara Mas Ganang lebih dahulu agar tidak ada kecurangan di sini. Betul. Ikut. Yo. Kamu bukan jelas. Pakai tulisan baik. Allah. Ini. Hah? Fokus ya kok jenang. Awak aku jadi. Ini yang tadi apa? Sumpah.
Yang buat Mas Ganang seperti itu bukan sih? Itu tengah bukan ini belum Bang, dik. ini yang tadi bikin Mas Ganang itu bukan? Ya, gini sih bukan dik. Tangannya Dik. Enggak. Assalamualaikum. Ya mohon maaf kita telat datang ke sini karena ada sedikit permasalahan yang terjadi tadinya. Sebenarnya kita juga udah masuk ke sini tapi ada problem. Mari kalau memang persidangannya mau dimulai. Jadi Apa Mas? juga oh apa? Ya. Ya kita Setelah masuk aja, Bu. masuk aja kita bicaranya biar gampang. Udah budaya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pesantren Musa. Mohon maaf sebelumnya dengan siapa? Saya Kiai Baiku. Oke, baik ini. Benar. Ya, sebelumnya kami minta maaf karena kami datang ke tempat ini untuk melakukan pertemuan sesuai yang diinginkan dari pihak pesantren. Karena ada sedikit problem ataupun masalah di perjalanan kita. Masuk ke dalam pesantren ini pun juga kita mengalami sedikit permasalahan. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita memulai untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan tuduhan kepada kami itu mencuri dokumen-dokumen, kami meminta tidak ada kecurangan di sini, Tuan Kiai. Apa maksud kalian dengan kecurangan yang berada di sini? Jadi pura-pura. Pada saat kita masuk ke pesantren, tadi kita ditemui atau dihadang oleh salah satu santri dari sini yang bernama Manjuri. Ya, Ya, memang Mbak, kan benar. ada yang namanya Manjuri di sini. Ada kan? Nah, Ya, Aku ajak aku. udah bang ini. Dia saya perintahkan untuk memberitahu kalian supaya bergegas. Oh, jenengan yang memerintahkan. ya. Dengan datangnya Tuan Manjuri itu menemui kita, itu kayak menaburkan sesuatu terhadap teman saya. Ya, Sampai teman saya tidak bisa berbicara. Sebelum persidangan ataupun diskusi ini dimulai, saya meminta lepaskan agar teman saya ini bisa berbicara terlebih dahulu. Ya harus, kalau enggak sembuhkan itu. bukan percuma, enggak usah, kita pulang aja, pulang. Gelut sih gelut. Saya sebagai kiai Nah, harusnya di pesantren Musamil ini sudah lama. Saya berpegang teguh dengan ilmu agama. Segala bentuk musyawarah, segala bentuk pembicaraan dengan kawan ataupun lawan, saya tidak pernah melakukan kecurangan. Apa yang kalian tadi katakan, saya rasa itu salah. Mohon maaf, bukannya kami di sini itu apa sih namanya ya? Begini saja. Mengada-ada. Iya, bukan kami di sini mengada-ada, tapi memang kenyataannya Sudah teman saya jelas. Intinya minta dihadirkan si Manjuri. Si, coba Datangkan ke sini. datangkan ke sini. Manjuri. Jika memang Manjuri tidak melakukan sesuatu hal itu terhadap teman saya, datangkan Manjuri ke sini. Manjuri itu hanya santri biasa. Dia saya perintahkan untuk memperingati kalian supaya bergegas menuju kemari. Iya, saya tahu Iya. dia itu santri biasa, tapi dengan datangnya Manjuri menemui kita semuanya, itu membuat Mas Ganang itu tidak bisa bicara. Manjuri itu seolah-olah menaburkan sesuatu kepada, meniupkan sesuatu kepada Mas Ganang. Iya, saat Itu yang berjabatan terakhir tangan ketemu sambil sama Mas meniup Ganang sesuatu. itu. Anu, Yai. Saya tidak mau di sini ada kecurangan dalam diskusi yang akan kita lakukan itu.
masalah yang kalian hadapi dengan membawa nama Manjuri sebagai santri di pesantren Musawi itu sudah termasuk dalam fitnah. Alah. Baiklah, kalau permintaan kalian saya untuk memanggil Manjuri, saya akan panggilkan. Memang sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Assalamualaikum. Ini mereka. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bikin ulah apa kamu? Saya tidak bikin ulah apa. Lah ini kok. Gak usah ngelak kok. Tadi jabatan sama kamu, jadi nggak bisa ngomong kok. Saya tidak berbuat apa-apa. Mohon maaf, Ki. Pernah tidak tempelisan. Gimana? Terakhir kamu itu salaman sama Mas Ganang. Maksudnya seperti apa? Enggak usah maksudnya. Terakhir kamu salaman, terus Mas Ganang tuh ngerasa kamu tuh niup apa dan jadi nggak bisa bicara. Saya tidak melakukan apapun kepadanya. Saya memang diutus oleh Pak Kiai untuk menjemput kalian agar kalian bergegas ke tempat sini. Iya, tapi tadi pas kamu pamitan itu kamu sempat ngelakuin apa ke teman saya? Saya tidak melakukan sampai teman saya nggak apapun. bisa bicara kok. Saya tidak melakukan apapun. Allah. Mungkin dia hanya berpura-pura untuk melakukan sebuah diskusi ini. Orang. Balik. Jadi dia bisa berbicara, Pak Kiai. Mohon maaf. Di sini saya diajarkan untuk berkata jujur. Iya, kamu udah tahu seperti itu. Saya sudah mengatakan apa yang sesungguhnya. Dia bisa berbicara. Mereka semuanya bisa berbicara. Tapi sekarang dia tidak bisa berbicara. Dia hanya ingin mengelak dari apa yang sudah tujuanmu ngaji dari gue ngelomboni. Sudah lama. Nanti dulu Kiai. Mohon maaf, Kiai. Kalau enggak Kamu mau nyebut saya sumpahin kudunin sependil gong. Betul. Ini pendile gong. Ngono. Ya, saya tidak melakukan apa-apa. berani sumpah kamu berarti. Manusia. Sumpah. Sumpah yang jelas. Sumpah. Lakuin. Sumpah saya tidak melakukan. Allah. Nggak usah ngelak kamu. Serius, saya tidak melakukannya. Jangan salah, Bang. Maaf Pak Kiai. Ini belum Ini tanggung jawabnya gimana loh? Sumpah jadi nggak berani. Saya yakin sekali kalian hanya mengulur-ulur waktu. Benar sekali. Dia hanya berpura-pura. Sekongkol itu pasti sekongkol. Dia hanya berpura-pura. Ini murid jenengan, tolong ditanya dengan jelas oleh Ya sudah jenengan. silakan seperti ini saja. Kayak gitu. Jika terbukti Dia cuma kedok. seperti ini manusia. Berisik. Jika sudah terbukti bahwa saya melakukan sesuatu kepada manusia ini, silakan kau ingin melakukan hukuman kepada saya apapun, saya siap. Jika kau memiliki bukti bahwa saya itu melakukan itu, Mas, mana buktinya? Tadi gerakannya seperti apa, Mas? Saya juga sama seperti kamu. Ora bae, ora. Saya sama. Saya melakukan hal yang sama. Saya pun melakukan hal yang sama Ada seperti gerbang. ini. Saya pun melakukan hal yang sama kayak seperti ini. Seperti ini. Tapi kamu meniup. Saya tidak meniupnya. Ini Pak, Mas. Meniup tadi. Iya kok. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana Buktinya saya meniup? Ini ada kok di sini. Sudah. Kalau begini caranya manusia, Dia hanya berpura-pura. persidangan ini tidak akan dimulai. Lah ya nanti Kalau dulu. nanti Ya nggak usah dimulai lah, nggak usah. Nanti sidang ini nggak Ya, betul. dimulai jika teman saya belum Seperti bisa ini saja. bicara. Pak Kiai, berarti memang tujuan manusia ini datang ke sini itu dia tidak ingin melakukan sebuah diskusi itu. Dia Dia tidak mau kompor dituduh untuk menjadi pelaku pencurian data-data itu. Jika memang dia tetap tidak bisa berbicara, Kamu nggak usah. biarkan saja. Biar ngaku dulu ngaku kamu. Kamu yang nyebabin teman saya nggak bisa ngomong. Tidak. Oke, ngaku apa susahnya sih? Biar sidangnya cepet Mana selesai. buktinya? Cuma kamu ngaji di pesantren ini loh. Bang, nggak usah sidang, Mana pulang aja, buktinya, Bang. mana? Ada tidak Pak buktinya? Kiai, mohon maaf. Katanya Dengan tidak saat boleh ini. menuduh tanpa sebuah bukti. Dia tutup betul. Mana buktinya? Lah jelas kok. Udah ada nih di kamera kok. Ada kelihatan di sini. Silakan coba. Ada buktinya atau tidak? Silakan. Manjuri, silakan pergi. Baiklah. Pak Kiai, saya mending gak Oh, jadi. malah Pak Kiai. kira-kira ngajarin Jenengan ini malah berpihak sama dia. Mentang-mentang dia murid jenengan maksudnya. silakan langsung gol. Silakan duduk. Saya nggak mau duduk. Gimana? Alah,
Muadek lah, cuma Gimana Tuan? Udah sembuhkan Mas Ganang terlebih dahulu tuh. Dik. Malah jadi iya kodik malah kesu aku jen. Gimana sih? Gimana tadi hasilnya? tadi Mas? gimana sih orang murid sembuh, aja Mas? datang langsung disuruh pergi. Kau manusia, silakan duduk. Alah. Mohon maaf Pak Kiai, bukannya kami tidak mau duduk, tapi dalam diskusi ini saya minta tidak ada kecurangan. Iya itu aja. Saya yakin sekali kami dari pesantren Musa tidak pernah melakukan Alah. siapapun. Ya, jika gimana Mas ini? Mohon maaf, Baru enggak jelas lah. tidak ada. Seperti ini manusia. Ini supaya masalah kalian cepat selesai. Tolong duduklah. Ya, Duduk nggak mau, bagaimana? kami nggak mau. Sembuhin dulu. Kita mau Mas Saya Ganang itu ngomong, sembuhin karena ya jika Kalau Mas Ganang misalnya teman kalian tidak bisa berbicara, kan masih ada kalian. Untuk apa mulut kalian kalau tidak bisa dipakai? Iya itu ya kami memang saya tahu, tapi saya tidak ingin ada kecurangan di sini. Kita melakukan sebuah diskusi, ya diskusilah yang fair. Tidak ada yang melakukan kecurangan. Udah jelas-jelas tadi itu santri kamu kok. Mungkin saja teman kalian tidak bisa Alah. berbicara karena cuaca ataupun apa. Cuaca memang dingin. Tadinya bisa ngomong, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Silakan duduk. Mong, nggak mau. Mas gimana Mas ini Mas? Tuh, mas, tapi kan jenengan kayak gitu loh, Mas. Saya akan mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami dari pesantren Musami tidak sembarangan menuduh kalian kalau tidak ada bukti. Kami memanggil kalian untuk persidangan ini karena memang sudah ada buktinya. Setelah eksekusi dari Kiai Amya, ada yang melihat kalian memasuki ruangan Ya. rahasia tempat kami menyimpan berkas-berkas penting. Maka dari itu kami memanggil kalian. Setelah kalian pergi, santri yang biasa berjaga di ruangan tersebut melihat bahwasanya lemari dan pintu sudah terbuka. Entah kebetulan atau seperti apa, berkas yang hilang hanya berkas tentang kematian dari Kiai Muntosam, yang mana kematian itu dilakukan oleh Kiai Basri. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan kalian mengambil berkas itu. Padahal berkas itu sangatlah penting untuk kami. Bukannya yang bersalah kan sudah dieksekusi mati Kiai Amya Basri. Ya, gunanya berkas itu untuk apa lagi? Mati tak mengenana. Berkas itu sangat penting. Karena itu suatu bukti untuk pesantren Musami. Itu tidak perlu kalian tahu. Yang saya ingin tahu,
Sebenarnya tujuan kalian mengambil berkas itu untuk apa? Mohon maaf Tuan Kiai, kami benar-benar tidak mengambil berkas yang dimaksud oleh Tuan Kiai sendiri. Bahkan dari kami semua tidak memasuki ruangan itu. Tetapi ada santri yang melihat kalian memasuki ruangan itu. Padahal asal engkau tahu, ruangan itu hanya boleh dimasuki oleh kalangan kiai. Santri di sini pun tidak ada yang berani memasuki ruangan tersebut. Kalian dengan gampangnya, dengan tidak sopannya memasuki ruangan tersebut, yang jelas-jelas kalian bukan siapa-siapa di pesantren ini. Ya karena hal itu, mohon maaf ini Tuan Kiai, karena hal itu, tempat itu adalah tempat yang sakral, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh kiai. Kami itu benar-benar tidak melakukannya, dan kami itu benar-benar tidak mencuri berkas-berkas, di mana berkas itu adalah barang bukti pembunuhan dari Kiai Abah Muntozam yang dilakukan oleh Kiai Ambiah. Ya cerita bisa saja dibuat, bisa saja santri itu ada cerita bahwasanya kita yang memasuki, kita yang melakukan pencurian itu. Santri di sini dididik untuk tidak pernah mengarang cerita, untuk selalu berkata jujur. Iya, Saya tapi juga kiainya dididik, juga seperti ini. saya juga dididik untuk tidak mencuri. Bisa kan? Tetapi pada kenyataannya, penjaga gudang atau penjaga ruangan tersebut itu melihat kalian memasuki ruangan itu. Dan setelah kalian pergi, berkas itu tidak ada. Dan asal kau tahu, berkas itu sangat penting. Kalau sewaktu-waktu keluarga dari Kiai Ambiah menggugat atas kasus tersebut, kami sudah ada buktinya. Nih, jika benar-benar kami yang mencurinya, buat apa? Kami itu buat apa? Kami pun tidak tidak menginginkan berkas-berkas itu. Tidak ada gunanya untuk saya, untuk kami. Saya tidak tahu apa maksud tujuan kalian mengambil berkas itu. Masya Allah, Pak Kiai, kami udah jelasin dari kemarin bahwasanya kami tidak pernah mengambil, tapi jenengan selalu Lagi pula, mengejas kami yang mengambil terus. lagi pula, sebenarnya apa hubungan kalian dengan Kiai Ambiah? Setahu saya yang sudah sejak lama bersama Kiai Ambiah, saya tidak pernah melihat Kiai Ambiah berhubungan dengan manusia. Baru kali ini, dan di akhir hidupnya, dia menginginkan mati di hadapan kalian. Saya yakin di balik itu pasti ada maksud dan tujuan lain. Mengenai hubungan kami semua dan Kiai Ambiah, itu seperti ini. Kiai Ambiah itu datang kepada kita karena Kiai Ambiah itu senang dengan kita. Ada sesuatu hal yang tertarik dengan kita. Dan kami pun sangat senang atas wejangan-wejangan yang diberikan oleh Kiai Ambiah, atas ilmu-ilmu yang diberikan Kiai Ambiah. Dan kami pun malah memiliki pemikiran bahwasannya Kiai Ambiah itu tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Abah Muntozam. Kau beranggapan Kiai Ambiah tidak bersalah? Ya jelas-jelas dia sudah membunuh pimpinan dari pondok pesantren Muzamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Yang perlu dicurigai di sini adalah ada sesuatu yang akan kalian lakukan terhadap pesantren Muzamil. Iya mas, paham. Di sini dari dulu saya sangat mengenal Kiai Ambiah.
bahwasannya Kyai Ambia itu tidak pernah berhubungan sedikit pun dengan manusia. Akan tetapi pada saat Kyai Ambia ingin dijatuhi hukuman untuk hukuman mati, malah kalianlah yang diminta untuk menyaksikan hukuman itu. Sudah jelas Kyai Ambia dan kalian itu tentunya sudah merencanakan sesuatu besar untuk menghancurkan pesantren Muzamil ataupun ingin mengambil alih pesantren Muzamil. Lagi pula di sini, kedatangan kalian awal, kalian sudah berbohong kepada saya. Kau ingin mengatakan kepada saya, kau ingin belajar di pesantren ini. Tapi nyatanya, kau ingin menceritakan atau membuat pembelaan bahwasanya Kyai Ambia tidak bersalah. Kedatangan kalian sudah salah. Begini, sebenarnya di dalam pesantren ini itu ada ulat. Itu yang harus kalian cari. Jangan kau mengambil hitamkan pesantren ataupun penghuni yang ada di pesantren ini. Kami tidak mau. Jika kalian bersalah, akuilah kesalahan kalian. Begini, Tunggu dulu. kami membela diri, kami dijas selalu kami yang salah. Kami mau jelaskan, tidak ada yang mau mendengarkan menjelaskan kami. Bagaimana kami nasibnya? Silakan. Jika kau memiliki bukti-bukti bahwasanya kalian itu tidak bersalah. Lalu siapa yang kau maksud dengan ular? Adalah Pak Kiai. Silakan. Kalau Jika saya menyebutkan namanya, sama saja saya menuduh dan nantinya takutnya malah kami membela diri seperti maka itu. dari itu, jika kau memiliki bukti bahwasanya ada ulat ataupun berapa, Mas? ada yang bermasalah di pesantren ini, tunjukkan bukti itu bahwasanya kau itu tidak bersalah juga. Jenengan Kiai di sini, Bok. Nah, Kenapa jenengan selalu menuduh kami, terutama itu? ya silakan. Harusnya jenengan itu lebih bijak menanggapi masalah-masalah ini, apalagi tentang Kyai Ambia. Jenengan sudah bersama Kyai Ambia itu lama. Ya, Harusnya jenengan saling mengenal lah. Masa iya Kyai Ambia membunuh Kyai Muntosam lalu jenengan langsung aja, "Yo, itu pasti pembunuhnya." Itu jenengan sama saja menuduh teman sendiri. apakah itu hanya pembelaan kalian? Bukan pembelaan saya. Apakah itu pembelaan dari kalian? Masalah Kiai Ambia dan Kiai Muntosam sudah diselesaikan oleh hakim. Iya, itu karena Kyai Ambia itu menyerahkan diri daripada di situ membuat keributan yang lebih luas. Apakah ada bukti-bukti lain bahwasanya kau ini tidak bersalah? Silakan. Dari masalah ini udah jelas-jelas kami tidak bersalah. Mana buktinya? Kami keluar dari eksekusi itu karena beliau lemas pingsan. Kami langsung mundur keluar dan kami tidak mampir di ruangan apapun. Mana buktinya? Cerita itu bisa saja dikarang. Sama seperti yang kalian Sama tunjukkan. seperti ceritamu yang dikarang sekarang Saya ini. memiliki bukti dan saya pun memiliki Mana saksi. buktinya? Akan Saksinya? saya panggilkan saksinya Baik. dan bukti bahwasanya kalian itu bersalah. Iya, Panggilkan. silakan. Nah, ya, jenengan juga harus tegas, jangan membela dia, mentang-mentang dia dari sini. Saya memposisikan di sini, tidak membela siapapun. Harusnya seperti itu, tapi dari tadi nggak mau dengerin penjelasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak? Jadi seperti ini manusia. Dia adalah saksi bahwasanya dia yang melihat ada salah satu dari kalian pada saat ingin keluar dari pesantren, melihat ke salah satu ruangan dan menabraknya
Bahkan dia mendapati luka di tangannya.